Check the mic and make sure it sound right, boys. Jadi teman-teman udah lewat kita bakal nonton film ini dari awal hingga akhir. Teman-teman harus ikuti juga ya. Jangan lupa like dan subscribe dulu. It sound right, boys. Awalnya dunia dihebohkan dengan pengungkapan identitas Peter Parker sebagai Spider-Man yang dilakukan oleh Mysterio. Dalam hal ini Mysterio memfitnah Peter Parker telah bersekongkol untuk membunuhnya. Tentu saja hal ini mengejutkan dunia dan membuat kedua teman dari Peter Parker yaitu MJ dan Ned ikut terbawa ke dalam masalah ini. Peter Parker diduga sebagai penjahat dunia oleh seluruh masyarakat karena telah membunuh Mysterio. Hal ini menyeret kedua temannya ikut ke dalam kasus yang sama sehingga dikucilkan oleh masyarakat. Bahkan ketiganya sulit untuk melanjutkan pendidikan ke universitas yang mereka impikan. Melihat kedua temannya diperlakukan secara tidak adil, akhirnya Peter Parker meminta bantuan kepada Dr. Strange untuk bisa membuat masyarakat dunia melupakannya sebagai Peter Parker. Peter Parker sudah diberi peringatan oleh Dr. Strange bahwa ini akan berakibat pada sesuatu. Tetapi akhirnya Dr. Strange menuruti permintaan dari Peter Parker. Ya Peter, sebutkan permintaanmu. Aku minta seluruh dunia melupakanku sebagai Spider-Man. Baiklah. Oh tidak. Aku minta MJ tetap mengingatku. MJ dan Ned tetap mengingatku. Baiklah. Tidak. Aku ingin semua orang yang mengingat Peter Parker adalah Spider-Man sebelumnya tetap mengingatku. Tetap mengingat Peter Parker. Baiklah. Tolong. Peter Parker mencoba mengubah permintaannya beberapa kali sehingga membuat keadaan menjadi tidak stabil dan Dr. Strange pun marah kemudian mengusirnya. Permintaan Peter Parker pun akhirnya urung untuk dikabulkan. Akhirnya Peter Parker kembali ke kehidupannya bersama teman-temannya. Keinginannya untuk membantu teman-temannya tetap dilakukan dengan berbicara kepada pihak kampus bahwa Ned dan MJ adalah orang baik yang tidak bersalah. Akan tetapi, belum usai saat dia mengatakan semuanya, pihak kampus yang saat itu sedang ada di jalan tiba-tiba diserang oleh penjahat yang ada dari luar dimensi. Dia adalah Dr. Octavius. Dr. Octavius berkelahi melawan Peter yang saat itu adalah Spider-Man. Tetapi alangkah terkejutnya Dr. Octavius ketika melihat wajah dari Spider-Man atau Peter Parker bukanlah seperti yang ia kenal. Dan pada saat itu betapa terkejutnya ia bahwa Spider-Man yang ia hadapi sangatlah kuat.
bahkan bisa mengendalikan tangan gurita yang ia ciptakan. Di saat yang bersamaan, muncul juga musuh dari Spider-Man, yaitu The Goblin. Betapa terkejutnya Dr. Octavius saat melihat Goblin muncul, karena dari yang ia ketahui, Goblin sudah tewas oleh Spider-Man. Dr. Strange pun muncul dan menangkap Dr. Octavius. Ternyata sebelumnya Dr. Strange telah berhasil menangkap Lizard dan mengurungnya. Lizard adalah musuh dari serial The Amazing Spider-Man. Diketahui bahwa para musuh ini datang dari dimensi lain. Mereka datang karena portal terbuka akibat dari permintaan Peter Parker kepada Dr. Strange sebelumnya. Peter Parker pun diberi tugas oleh Dr. Strange untuk menangkap mereka satu persatu. Lalu di Electro dan Sandman, si manusia pasir pun ditangkap di tempat yang sama oleh Spider-Man. Penjahat tersebut terkejut sekaligus bingung karena musuh yang mereka hadapi, yaitu Peter Parker, bukanlah seperti Spider-Man yang mereka hadapi sebelumnya. Dr. Strange bermaksud untuk mengembalikan mereka ke dimensinya mereka masing-masing. Akan tetapi Peter Parker tidak menyetujui karena menurut Peter Parker, ketika mereka kembali ke dimensinya, mereka akan tetap menjadi penjahat. Bahkan mereka semua akan mati oleh Spider-Man. Oleh karena itu, Peter Parker bertekad untuk mengubah mereka menjadi baik dengan mengembalikan wujud mereka menjadi wujud manusia biasa. Tapi hal tersebut ditentang oleh Dr. Strange, sehingga Spider-Man akhirnya melawan Dr. Strange. Spider-Man akhirnya berhasil lolos dari Dr. Strange dan melanjutkan penelitiannya untuk mengembalikan para penjahat menjadi manusia dengan dibantu oleh Goblin. Akan tetapi, Goblin ternyata juga memperdaya Spider-Man dengan berpura-pura baik. Ternyata dia memiliki hasrat untuk menghancurkan Spider-Man dari dalam. Ketika usaha dari Peter Parker baru berbuah hasil kepada Dr. Octavius yang kembali normal, Goblin pun akhirnya melebarkan sayapnya dengan menghancurkan rencana Peter Parker. Dia berusaha menghancurkan seluruhnya, kemudian membunuh Bibi May, yaitu bibi dari Peter Parker. Suasana haru pun muncul pada saat kematian Bibi May di tengah perjuangan Peter Parker yang justru ingin berbuat baik. Ia justru malah kehilangan bibinya satu-satunya. Mengetahui keadaan Peter Parker yang sedang terpuruk, sahabatnya Ned dan MJ pun tidak tinggal diam. Mereka sangat kebingungan dan mereka menginginkan sahabatnya kembali. Ned yang pada saat itu memiliki cincin yang terlepas dari jari Dr. Strange berusaha membuat permintaan untuk mendatangkan Peter Parker. Akan tetapi, ketika dia menyebut Peter Parker, muncullah dari lubang portal seorang Spider-Man yang bukanlah Peter Parker yang mereka kenal, akan tetapi The Amazing Spider-Man. Kemudian Ned mencoba lagi membuat permintaan baru, memanggil kembali Peter Parker. Dan alangkah terkejutnya ia ketika di lubang portal muncul seorang pria tampan, yaitu Spider-Man pertama. Munculan dua Spider-Man dari dimensi yang berbeda menguatkan hati Peter Parker atau Spider-Man di era saat ini untuk kembali meneruskan tekadnya dan tidak membuat kematian dari Bibi May sia-sia. Dia pun segera meneruskan penelitiannya dibantu oleh dua Spider-Man yang lain beserta sahabatnya Ned dan MJ. Karena tahu kelemahan masing-masing setiap musuhnya, maka Spider-Man masing-masing membuat semua formula yang ada untuk menghentikan kekuatan musuhnya, ingin menjadikan kembali musuhnya menjadi manusia biasa.
Ketiga Spider-Man pun bersatu untuk menaklukkan para musuh-musuhnya. Musuhnya muncul dengan kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Electro, Sandman, Lizard. Ketiganya muncul untuk menghabisi Spider-Man. Namun Spider-Man tidak tinggal diam. Mereka mulai menghadapi mereka satu persatu, menjadikan mereka menjadi manusia kembali adalah tekad mereka. Dimulai dari Lizard yang merupakan musuh dari The Amazing Spider-Man, kemudian Electro yang juga musuh dari The Amazing Spider-Man, yang juga merupakan musuh yang sangat sulit untuk ditaklukkan oleh para Spider-Man. Akan tetapi mereka terkejut dengan kemunculan dari Dr. Octavius yang membantu mereka menghadapi The Electro, karena Dr. Octavius ternyata sudah kembali menjadi manusia biasa. Kemudian ketiganya kembali berjuang untuk menghadapi para musuhnya. Musuh utama mereka yaitu The Green Goblin muncul pada akhirnya. Dia benar-benar didendamkan oleh Peter Parker. Peter Parker benar-benar ingin menghadapinya dan menghancurkannya. Dia tidak senang akan kematian dari Bibi May. The Green Goblin merupakan musuh utama dari Spider-Man. Akan tetapi ia disadarkan kembali akan tujuannya oleh Peter Parker pertama atau Spider-Man pertama versi Tobey, bahwa ia mempunyai tujuan yang mulia untuk mengembalikan mereka menjadi manusia. Akhirnya Spider-Man pun tersadar dan mengembalikan mereka semua kembali menjadi wujud manusia. Ned yang dalam pelariannya dari kejaran musuh tak sengaja membuka portal baru yang mengarahkannya kepada Dr. Strange. Dr. Strange pun muncul di akhir pertarungan dari Spider-Man. Kemudian mereka akhirnya membuat permintaan baru, yaitu mengembalikan mereka, kemudian membuat semua orang yang sudah mengenal Spider-Man melupakan Spider-Man siapapun itu. Bahkan hingga May dan Ned sendiri pun melupakannya. Tapi Dr. Strange membuat satu kesempatan kepada Peter Parker untuk berpamitan kepada teman-teman. Dengan dikabulkannya permintaan dari Spider-Man oleh Dr. Strange, maka keadaan pun kembali membaik dan normal tanpa ada kejadian apapun, seperti tidak terjadi apa-apa. Bahkan seluruh orang di dunia tidak mengenal lagi siapa itu Spider-Man, bahkan mereka tidak mengenal siapa itu Peter Parker.